ada pertanyaan yang sangat besar kalau kita melihat di perjanjian lama. Bagaimana Tuhan yang adil bisa mengampuni orang-orang yang berdosa. Tapi apa yang beda dari bintang yang ini dibanding bintang yang lain ya? Nah, dan mereka mau menunjukkan, nah ini nih yang terjadi ketika Yesus lahir. Kalian bisa membuat keputusan siapakah Yesus itu. Kenapa peristiwa kelahiran Mesias ini sangat penting? Di perjanjian baru kita bisa melihat kalau diungkapkan kalau Mesias itu adalah kabar baik untuk semua bangsa. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Mary dan Febrian di Grace and Truth. Kali ini kita bakal balik lagi nih di 30 menit belajar Alkitab. Kita bakal ngelanjutin ya tentang perjanjian baru, gimana timelinenya di perjanjian baru supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai Alkitab dan mengenai perjanjian baru. Kamu siap? Siap dong. Jadi di sini kita akan mempelajari nubuat-nubuat mengenai kelahiran Mesias, yaitu yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Lalu aku akan menutup dengan makna kelahiran Mesias yang terungkap di perjanjian baru. Nah, kita mau baca nih, ini kan pembukaan ayat kita untuk perjanjian baru ya, di Roma 11 ayat 25-27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengenal Tuhan yang telah Engkau janjikan, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia Tuhan menebus dosa kami, dan kami mau belajar mengenai kelahirannya, supaya Engkau saja Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mempelajari nih mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kalau teman-teman udah menyaksikan semua di perjanjian lama, kita tahu kalau Tuhan itu menjanjikan seseorang ya, yang akan mengalahkan si ular dan benihnya ular, yaitu yang kita kenal adalah benih perempuan. Dan juga kita mengenal dia sebagai Mesias melalui perjanjian lama, dan dia akan datang dari Abraham dan keturunan Daud gitu ya. Nah, di Bilangan 24 ayat 17 kita bisa melihat ada nubuatan mengenai Mesias tersebut. Kalau teman-teman yang udah ikutin kita dari perjanjian lama, ini mungkin familiar ya dengan ayat ini di Bilangan 24 ayat 17 dibilangnya apa? Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, ini menubuatkan mengenai kedatangan Mesias. Kamu tahu nggak sini siapa yang ngomong ini? Nggak tahu, masa sih nggak tahu? Jadi ini Balaam sebenarnya. Balaam ketika dia disuruh untuk mengcurse, mengutuk ya bangsa Israel ya. Nah, lalu dia mengeluarkan nubuat ini keluar dari kata-katanya, walaupun dia disuruh dikutuk, tapi akhirnya dia memberkati bangsa Israel gitu. Dan salah satu nubuatannya adalah bintang akan terbit dari Yakub. Nah, ini nih sesuatu yang sangat krusial ya, sangat penting di perjanjian baru, karena kita tahu ada bintang yang terbit ketika Yesus lahir. Kamu tahu kan ceritanya, the shepherd and the magi, itu kan mereka melihat bintang yang muncul dari Yakub atau yang dari Israel ya, di Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Nah, di sini dikatakan kalau orang-orang Majus ini datang dari timur ke Yerusalem karena melihat bintang yang muncul dari Israel, sesuai dengan nubuatan yang ada di bilangan tersebut. Nah, aku percaya ini orang Majus yang dari timur ini adalah orang-orang pintar ya, yang mempelajari kitab Taurat yang ditinggalkan oleh Daniel. Kan kita tahu Daniel itu dibuang ke Babylon. Dan aku percaya Daniel itu membawa kitab-kitab Taurat yang ada di perjanjian lama. Makanya orang-orang Majus ini mereka expecting ya akan kedatangan Mesias ya, menantikan kedatangan Mesias, dan mereka tahu kalau akan ada bintang yang menunjukkan Mesias itu lahir. Dan Mesias itu kita tahu adalah raja kalau melalui perjanjian lama ya, raja yang akan memerintah, yang kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Itu kan janji Tuhan kan.
Nah, bintang ini nih menarik ya. Soalnya kita juga tahu kalau shepherd itu gembala-gembala juga melihat bintang kan. Kalau kita belajar di Lukas 2 ayat 8 sampai 15 itu kan dijelaskan di situ kalau gembala-gembala itu melihat bintang juga. Nah, aku percaya bintang ini tuh bintang yang sama yang dilihat oleh orang Majus dari timur. Jadi mungkin mereka melihat bintang yang sama. Bintang apakah ini? Wah, nggak tahu, mungkin bintangnya terang bener gitu ya. Ya, menurut aku bintang Pasti ini beda lah ya dari ya, bintang biasa. menurut aku bintang ini malaikat sih menurut aku. Malaikat. Kenapa aku bilang seperti itu? Gitu. Kita lihat ya. Soalnya kebanyakan orang-orang kalau kita lihat di gambar ini kebanyakan memiliki kayak gembala dan orang Majus itu datang bersamaan ketika Yesus lahir. Menurut kamu bersamaan nggak? Beda waktu sebenarnya. Kalau kita benar-benar perhatikan dan membaca Alkitab dengan seksama ya dari Lukas dan Matius. Karena gembala itu adalah yang pertama kali datang melihat Yesus lahir. Karena mereka datang ke tempat hewan-hewan itu ya, palungan ya. Nah, gembala itu datang ke situ. Orang Majus tidak datang ke situ. Jadi gembala melihat pertama kali mereka paling dekat dengan bintang tersebut dan mereka datang. Tapi orang Majus kan jauh tuh di sebelah timur. Jadi mereka memerlukan waktu untuk travel. Apa tuh travel ya? Untuk bertravel ya sampai ke Bethlehem atau sampai ke Israel gitu. Nah, kita lihat di Matius 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, di sini menarik soalnya ketika orang Majus datang, mereka menghadap kepada Raja Herodes. Nah, mereka nggak tahu nih Raja Herodes ini gila kekuasaan kan. Dan juga Raja Herodes ini sangat takut kalau title-nya itu atau kekuasaan itu diambil oleh Mesias ini. Nah, ketika orang Majus ini berkata kepada Herodes kalau ada bintang yang terbit gitu ya, yang menunjukkan kalau Mesias itu lahir, Herodes langsung mencari-cari kayak dari manakah Mesias itu akan lahir gitu kan. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Bethlehem. Nah, di sini dikatakan ketika mereka menghadap raja, lalu mereka berangkat, bintang yang sama terlihat kembali. Jadi sebelumnya mereka lihat bintang, ketika mereka sampai di Israel, mereka lihat bintang itu lagi. Ya. Lalu bintang itu tuh seperti bergerak ya, sampai ke tempat di mana anak itu berada. Nah, di sini aku berpikir mungkin bintang tersebut adalah malaikat sih. Menurut aku kan gitu kan, emang ada bintang nggak bisa berjalan? Iya, kayak ngikutin gitu, kayak gitu ya. bulan kan gitu. Ya, ini kita bisa ambil interpretasi yang berbeda, tapi menurut aku sih mungkin ini adalah malaikat gitu ya, bintang ini. Nah, lalu dikatakan kalau kita tahu ceritanya Matius 2 ayat 16, Herodes nih marah nih karena orang Majus itu tidak menceritakan kepada Herodes di mana Mesias itu berada gitu. Dikatakan Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, jadi orang Majus ini bercerita kepada Herodes, dan kemungkinan besar bintang yang mereka lihat waktu di timur itu sekitar mungkin 2 tahun ke bawah. Makanya Herodes membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Ngerti nggak? Gimana? Ulang. Nah, di sini kan dibilang katanya Herodes kan marah, dan dia kan mendapatkan informasi kan dari orang Majus tersebut kan. Ya. Kapan mereka melihat bintang tersebut. Nah, kemungkinan besar orang-orang Majus ini melihat bintang tersebut tuh waktu mereka dari timur sekitar 2 tahun yang lalu mungkin. Atau perjalanan mereka mungkin sekitar ya mungkin di bawah 2 tahun selama gitu ya. Itu, gitu mungkin ya. setahun mungkin ya. Tapi mungkin Herodes mau aman, dibilangnya dibunuhlah 2 tahun ke bawah gitu. Karena waktu yang diketahuinya dari orang Majus tersebut kan, dikatakan seperti itu. Ya. Kenapa aku mau bring it up? Nggak tahu. Karena kebanyakan kita mendapatkan teologi kita dari drama-drama gereja. Padahal sebenarnya orang Majus dan gembala itu tuh berbeda waktunya ketika mereka menghadap kepada Yesus yang lahir. Jadi kemungkinan besar orang Majus ini tidak datang ke kandang domba. Jadi kemanakah dia?
Mungkin ke rumahnya di Nazaret, kita tidak tahu karena di Matius tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan besar tidak bersama-sama. Yang Oke. pertama kali bertemu dengan bayi Yesus adalah gembala. Lalu orang Majus datang membawa hadiah-hadiah tersebut mungkin sekitar 1 tahun atau ya kurang lebih mungkin 1 tahun setelah Yesus lahir. Gitu. Oke. Gimana? Kamu ada masukan? Oke. Ya, Lanjut makanya dulu. penting ya saudara-saudara untuk kita benar-benar membaca Alkitab dengan seksama dan tidak membuat asumsi gitu. Jadi kebanyakan drama-drama di gereja, aku rasa sih asumsi. Gitu ya. Oke, semangat. Semangat. Nah, kenapa bintang ini sangat penting? Kenapa ya? Nggak tahu. Karena ini adalah salah satu sign yang ditunggu oleh Tanda. orang-orang Yahudi ya, tanda-tanda yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi terhadap Mesias mereka. Tapi apa yang beda dari bintang yang ini dibanding bintang yang lain ya? Nah, gitu ya? Apa makanya nanti kita melihat di dalam sejarah sekitar 70 Masehi itu adalah ada yang namanya Simon Bar Kokhba. Apa tuh? Nah, ini di dalam sejarahnya bangsa Yahudi, dia nih membuat rebellion terhadap kerajaan Romawi. Ini persis yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, orang yang akan memimpin mereka untuk mengalahkan kerajaan Romawi. Nah, namanya adalah Simon Bar Kokhba. Sebenarnya namanya itu adalah Kozeva. Terus seorang rebai gitu di dalam Yahudi mengubah namanya menjadi Kokhba. Apa Dalam artinya? Hebrew artinya bintang. Nah, jadi mereka membuat orang ini tuh seperti Mesias. Oke. Nah, sama seperti yang sudah dinubuatkan Yesus ya, akan datang orang-orang yang mengklaim sebagai Mesias setelah dia. Nah, ini salah satunya gitu. Dan dia yang memimpin bangsa Yahudi tuh untuk merebel against Roman Empire dan akhirnya kalah gitu. Dan Siapa akhirnya yang kalah? akhirnya Simon Bar Kokhba ini kalah. Oh, Orang oke. Yahudi kalah di 70 Masehi. Dan akhirnya Hadrian itu tuh sangat kesel dengan apa yang mereka lakukan, makanya the temple gitu dan kerajaan Israel dihancurkan gitu. Dan namanya diganti menjadi Palestina. Gitu. Nah, itu kalau menurut sejarahnya ya. Jadi ini tuh bintang ini tuh sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Dan bintang ini adalah suatu tanda yang akan di fulfill oleh Mesias. Nah, ternyata yang kita lihat kalau Perjanjian Baru berkata ini akan terjadi secara literal. Nah, tapi yang palsu ini kan namanya aja yang diubah gitu kan. Nah, ini sangat menarik gitu. Nah, yang kedua nubuatnya adalah dia akan lahir di Bethlehem. Nah, kita bisa lihat nubuatnya di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di sini menarik karena kita bisa melihat juga ya kalau Mesias ini sebenarnya ada divine nature ya. Karena di Indonesia dibilang sejak dahulu kala, tapi kalau kita lihat di bahasa Inggris from everlasting. Jadi dari kekekalan. Mesias ini yang akan datang yaitu seorang raja yang akan memerintah Israel dan dia juga sejak kekekalan sama seperti yang Daniel katakan yang kita udah bahas ya. Kalau raja itu akan memerintah juga sampai selama-lamanya. Nah, kita bisa melihat ada divine nature dari seorang Mesias ini gitu dan kita bisa melihat kalau kelahirannya di Bethlehem ini sangat luar biasa. Karena yang kita tahu Yusuf dan Maria itu tinggal di mana yo? Di mana ya? Di Nazaret, di Galilea. Itu sekitar 150 km utara dari Bethlehem. Oh. Tapi karena ada order dari seorang raja, makanya mereka harus sensus ya. Mereka harus travel 150 km ke Bethlehem karena Yusuf itu dari keturunan Daud. Dan keturunan Daud itu harus disensus di Bethlehem. Nah, kita bisa melihat dicatat di Lukas 2 ayat 1-6. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Lukas tuh mencatat dengan sangat detail ya.
Dia bukan cuma hanya seorang dokter, nanti kita akan pelajari siapa Lukas itu. Dia juga seorang historian ya, penulis sejarah yang sangat detail. Dan kita bisa melihat di sini pada saat itu adalah Kaisar Agustus dan juga governor Syria yang bernama Quirinius. Dan teman-teman kalau mau ngecek itu menurut sejarah yang tidak ada di Alkitab juga, itu sebenarnya match. Jadi kita bisa mempercayai keakuratan penulis Lukas tersebut gitu. Terus dikatakan di 4-6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja ya. Dia bisa menggunakan seorang raja yang tidak mengenal Tuhan supaya nubuatannya di Maikah itu bisa terjadi. Sangat luar biasa, dan kita bisa melihat kalau fulfillment-nya ini secara literal juga. Kalau Mesias itu benar-benar akan lahir di Bethlehem. Ya. Walaupun orang tuanya sebenarnya tinggalnya di Galilea, di Nazaret gitu. Dan kita tahu Yesus juga kan dipanggil sebagai seorang Nazaret ya, orang Nazaret. Nanti kita akan belajar kalau sebenarnya pelayanannya Yesus itu tuh lebih banyak berada di Galilea. Dan kita tahu dia juga mengundang murid-muridnya ketika berada di Galilea. Dan banyak mujizat-mujizat juga terjadi di Galilea. Dan ketika dia ke Yerusalem, justru dia disalib gitu. Nanti kita akan belajar di podcast selanjutnya. Nah, yang terakhir, nubuat yang kita mau tahu juga adalah dia dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, di Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di sini Matius mengutip ya dari Yesaya 7 ayat 14. Dan dikatakan adalah dia dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, di sini dikatakan anak dara, itu tuh artinya perawan yang masih muda. Nah, itu tuh benar karena Maria masih sangat muda ya ketika dia melahirkan Yesus. Nah, di sini juga sangat menarik karena ini juga fulfillment dari benih perempuan. Karena perempuan itu harusnya kalau bahasanya adalah telur ya, bukannya benih ya. Benih itu kan untuk pria. Tapi di Kejadian 3 dikatakan benih perempuan yang akan mengalahkan benih si ular. Nah, di situ sebenarnya kita bisa melihat juga kalau Mesias ini adalah akan dilahirkan oleh seorang perawan yang tidak berasal dari benih seorang pria gitu. Nah, di sini sangat menarik karena semua nubuatan-nubuatan yang kita lihat di Perjanjian Lama ini digenapi secara literal. Bintang muncul secara literal, lahir di Bethlehem muncul secara literal, lahir dari perawan juga secara literal. Nah, makanya aku sih sangat hati-hati kalau kita mau melihat Alkitab dan bilang, oh ini simbolis gitu kan. Mungkin zaman dulu juga orang melihat hal-hal nubuatan mengenai Mesias, mungkin mereka akan berpikir secara simbolis. Sama seperti Simon Bar Kokhba yang kita lihat, mungkin bintang itu simbolis dari namanya saja begitu kan. Bukan muncul tiba-tiba bintang gitu kan. Nah, di sini juga kita harus hati-hati bagaimana kita bisa melihat Alkitab, kedatangan Yesus yang kedua kali khususnya ya. Menurut aku kebanyakan yang akan kita lihat dari kedatangan Yesus kedua kali juga akan terjadi secara literal. Wow, tapi Gitu. naga gitu-gitu. Ya mungkin bentuknya iblis ya benar-benar naga lah. Kita Kan dia lihat begitu ya. Nah, kita ya mungkin ada yang simbol tapi kebanyakan mungkin secara literal karena banyak sekali menurut aku nubuatan-nubuatan Yesus kedatangan Mesias itu sangat tidak masuk akal gitu. Lahir dari seorang perawan itu kan tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga di sini kita bisa melihat pencatat-pencatat Alkitab ini tuh sangat bisa dipercaya ya. Kalau aku ya mau nulis sesuatu mengenai seseorang yang mau aku tinggi-tinggikan, tentunya nggak akan mencatat hal-hal seperti ini yang tidak bisa dipercaya. Maka dari itu menurut aku kita bisa melihat kalau mereka ini benar-benar mencatat kejadian yang asli gitu. Dan juga mereka mungkin kalau kayak Lukas itu sudah menginterview ya Maria dengan apa yang terjadi ketika dia hamil dengan Yesus dan melahirkan Yesus gitu. Jadi kita bisa sangat melihat kalau pencatat Alkitab ini tuh benar-benar mau menyatakan kebenaran. Dan mereka mau menunjukkan, nah ini nih yang terjadi ketika Yesus lahir, kalian bisa membuat keputusan
siapakah Yesus itu. Maka dari itu menurut aku Matius dan Markus itu mencatat tidak secara gamblang mengatakan Yesus itu Mesias. Tapi mereka menunjukkan hal-hal yang terjadi dengan Yesus dan ketika dia lahir, itu tuh menunjukkan kepada perjanjian-perjanjian lama yang menunjukkan kalau dia itu Mesias. Amin. Amin. Kamu ada masukan? Nah, menurut kamu nih, kalau aku ada jawaban sendiri. Cuma menurut kamu kenapa peristiwa kelahiran Mesias ini sangat penting buat kamu pribadi? Menurut aku yang pertama ya tentu saja ini menjawab semua nubuatan yang diprediksikan di Perjanjian Lama mengenai Mesias. Gitu. Salah satunya itu adalah yang paling penting. Makanya menurut aku ketika kita membaca Matius dan Markus, kita harus juga melihat dari kacamatanya orang Yahudi. Ya. Karena ini adalah nubuatan mengenai Mesiasnya orang Yahudi. Makanya ini menurut aku kalau kita membaca Injil dengan kacamata orang Yahudi, ini sebenarnya plot twist ya. Ketika dia lahir, kita expecting dia ini Mesias. Ya. Tapi makin kita membaca, loh kok jadi begini gitu kan. Dia malah mati di kayu salib, tapi kita bisa melihat kebangkitannya juga menjawab sama banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Gitu. Ya, kalau menurut kamu gimana emangnya? Kalau aku implikasi pentingnya buat aku adalah ya kita tahu janji Tuhan itu bisa dipercaya gitu ya. Udah dari zaman dulu tapi perfect in timing dan juga perfect in segala macam gimana ya, kayak semuanya converge aja di situ gitu. Ya. Dan sangat pas banget gitu. Ya, dan Tuhan itu tahu ya. Bahkan bintang dan raja yang membuat sensus dan juga lahir dari perawan, Tuhan tahu siapa-siapa aja gitu. Ya. Jadi dia bisa menubuatkan itu ribuan tahun sebelumnya. Nah, itulah yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan semuanya di-orchestrate secara perfect ya, bisa sampai di momen itu. Iya. Gitu ya. Nah, ini makanya tidak bisa dibuat kalau Tuhan itu tidak berada di luar waktu ya. Kalau misalnya ini dibuat oleh manusia, tidak mungkin semua ini bisa terjadi. Iya, betul. Nanti kita lihat juga kalau kelahiran Yesus atau kedatangannya ke Yerusalem itu sesuai dengan nubuatan Daniel yang dimana 7 masa yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya gitu. Nah, dari sini aku mau melihat kita apa yang kita bisa lihat dari makna kelahiran Mesias buat kita sebagai orang non-Yahudi. Karena kalau dari kacamata orang Yahudi, kelahiran Mesias itu adalah raja yang akan memimpin mereka, orang Yahudi ini, kepada kemakmuran yang akan mengalahkan opresi mereka dari orang-orang non-Yahudi kan. Itu yang mereka nantikan dari seorang Mesias. Tapi apakah yang kita bisa lihat, yang diungkapkan di Perjanjian Baru, kita bisa melihat di Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ini yang diungkapkan di Perjanjian Baru. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini juga sebenarnya kalau di Perjanjian Lama itu implisit ya. Yang dikatakan benih Abraham akan memberkati bangsa-bangsa. Nah, di Lukas ini atau di Perjanjian Baru kita bisa melihat kalau diungkapkan kalau Mesias itu adalah kabar baik untuk semua bangsa. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Pekerjaan yang Tuhan Yesus akan lakukan ini akan memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya eksklusif untuk orang Yahudi pekerjaannya ini yang akan terjadi. Karena telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah, itulah yang diungkapkan di Perjanjian Baru yang implisit ya di Perjanjian Lama ya, tapi di-reveal di Perjanjian Baru. Ini adalah rahasia-rahasia yang bisa kita lihat di Perjanjian Baru, yang dimana ini memberikan kita harapan. Karena ada pertanyaan yang sangat besar kalau kita melihat di Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan yang adil bisa mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan di Perjanjian Baru itulah bisa dijawab kalau ada penebusan yang sudah Tuhan rancangkan dari Perjanjian Lama dan diungkapkan di Perjanjian Baru. Karena dikatakan dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, makanya dengan pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, dia bisa berkata kalau Allah itu beserta kita. Dia tidak against dengan kita. Gitu. Sangat Amin. menarik, amin. Kamu ada masukan?
Udah itu dulu. Tapi menurut aku ada satu lagi yang penting juga gitu. Apa tuh? Dari kelahiran ini kita bisa tahu bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan juga Yesus itu 100% manusia. Iya. Nah, ini penting banget sih. Iya, dia datang dari kekekalan dan dia menjadi manusia supaya dia bisa merasakan semua Penderitaan struggle, kita ya. penderitaan kita. Kalau kita disakiti, dihianati, dia merasakan hal semuanya itu. Karena itu dia dikatakan dia itu adalah high priest yang mengenal segala kesusahan kita. Dan dia bisa intercede Berdoa bagi kita berdoa ya. bagi kita karena dia mengenal kesukaran manusia. Jadi 100% Allah dan 100% manusia itu memberikan, buat orang Kristen itu memberikan sebuah Comfort ya. kedamaian ya bagi kita ya, karena kita mengenal Allah yang hidup dan Allah itu mengenal kita karena dia berjalan bersama-sama dengan kita. Bisa merasakan kesusahan kita Iya. juga ya. Itulah yang luar biasa dari Iman Kristen dan kelahirannya Ya. Yesus Kristus. Nah, nanti next podcast kita akan melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus Kristus di muka bumi ini. Sangat menarik. Oke. Oke, God Tuhan bless berkati. y'all.